bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau sekadar bantu akan keluarga kita melayani Tuhan bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Puji nama Tuhan. Saudara bersyukur hari ini. Amin. Ya, kita percaya apapun masalah dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus yang baik akan selalu menolong kita. Amin. Hari ini saya akan mengajarkan firman Tuhan yang saya beri judul percaya saja dan mengucap syukur. Ini adalah tema yang saya dapatkan ketika kita ibadah puasa semalam di tempat ini. Percaya saja dan mengucap syukur. Orang yang percaya, dia pasti mengucap syukur. Amin. Ketika kita kehilangan ucapan syukur kepada Allah, di saat yang sama kita sedang kehilangan kepercayaan kita. Jadi orang yang percaya bisa diukur dari apakah dia masih mengucap syukur kepada Tuhan atau tidak. Iman itu dikatakan hidup kalau disertai perbuatan. Iman yang mana yang tidak disertai perbuatan, iman tersebut bisa membawa dampak dalam kehidupannya? Tidak ada. Hanya iman yang disertai oleh perbuatanlah yang bisa membawa dampak, membawa kemenangan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Amin Bapak Ibu. Saudara hari ini masih mengucap syukur kepada Tuhan kah? Ya, ada yang lupa mengucap syukur hari ini tadi? Ada yang lupa? Ya, saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 6. 2, 3, iya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita sering fokus hanya kepada menyampaikan keinginan kepada Tuhan. Kita hanya sering fokus kepada menyampaikan permohonan-permohonan kepada Tuhan. Kita lupa ada satu aktivitas yang tidak boleh itu berlalu dari diri kita, yaitu ucapan syukur. Saking peliknya kehidupan, saking sulitnya kehidupan, sampai bibir ini pun tidak mampu mengucap syukur. Yang ada hanyalah memanjatkan permohonan demi permohonan kepada Tuhan. Padahal semua itu harus disampaikan dengan ucapan syukur, Bapak Ibu. Bukan dengan iman dikatakan. Nyatakanlah segala keinginanmu dengan iman. No. Nyatakanlah segala doa dan permohonanmu dengan iman. No. Tetapi yang disampaikan firman Tuhan, sampaikanlah itu semua dengan ucapan syukur. Masih mampukah kita mengucap syukur dalam segala keadaan, Bapak Ibu? Masih mampukah kita mengucap syukur dalam segala situasi kehidupan kita hari ini? Kita sering ketika kita merasa sudah sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi kenapa masih banyak masalah dalam kehidupan ini? Kita sering menilai diri kita, kita sudah sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, tapi kenapa pergumulan hidup terus datang kepada kita? Apakah selama ini saudara berpikir bahwa kalau kita ikut Tuhan, meskipun ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka masalah tidak akan datang? Kalau ikut Tuhan, itu
bisa menghindarkan kita dari masalah, menjauhkan kita dari segala pergumulan hidup. Saya percaya hari ini gereja-gereja sudah penuh. Tidak perlu lagi penginjilan, tidak perlu lagi pengajaran. Kenapa? Karena saya percaya semua orang akan datang kepada Tuhan karena mereka tahu ikut Tuhan gak ada masalah. Apakah itu yang kita imani hari ini, Damang Dina? Kalau ikut Tuhan gak ada masalah? Kenapa Tuhan membangkitkan seorang penginjil? Kenapa Tuhan harus memberikan karunia pengajaran kepada seorang pengajar? Untuk apakah Tuhan membangkitkan seorang gembala di tengah-tengah jemaat? Karena Tuhan tahu banyak orang yang tidak mau ikut Tuhan karena begitu banyak masalah di dunia ini, sampai dia mengutus seorang penginjil untuk memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Sampai Tuhan memberikan karunia pengajaran kepada seseorang untuk mengajarkan firman yang benar, bagaimana supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah masalah. Untuk itu dia membangkitkan seorang gembala untuk merawat jemaat yang hatinya mungkin terluka, yang hatinya mungkin kecewa karena terlalu banyak pergumulan dalam hidupnya. Untuk itulah Tuhan bangkitkan mereka semua, Bapak Ibu. Jadi tidak ada jaminan ikut Tuhan akan bebas dari masalah. Sekalipun saudara taat dengan Tuhan hari ini, sekalipun engkau seperti orang Farisi, orang muda yang kaya itu mungkin 10 hukum Taurat kau lakukan dengan sempurna, engkau pasti punya masalah. Ketaatan tidak menjamin kita lepas dari masalah. Lalu untuk apa Pak kita taat kepada Tuhan? Kalau memang masalah pasti datang. Kita akan belajar itu hari ini. Di dalam Markus 4 ayat 35, pada suatu hari, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka. Siapa mereka ini, Bapak Ibu? Murid-muridnya. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. 36, mereka meninggalkan orang banyak itu. Orang yang terus mengikuti Yesus, kemanapun Yesus pergi, mereka tinggalkan orang itu dan mereka bertolak ke seberang. Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kemana murid-muridnya pergi, Bapak Ibu? Ke seberang. Kenapa orang itu pergi ke seberang? Karena disuruh Tuhan. Kenapa mereka mau aja disuruh Tuhan? Karena mereka taat. Murid-murid menghadapi badai tofan karena ketaatan mereka kepada Tuhan. Seandainya mereka tidak taat, seandainya mereka tidak pergi ke seberang, tentu mereka terhindar dari tofan. Lebih nyaman ada di pinggir danau sana, pulang ke rumah mereka, mungkin berkunjung ke tempat rekan mereka. Lebih nyaman di sana. Untuk apa taat? Dari sini kita memahami bahwa sekalipun kita taat kepada Tuhan, masalah bisa saja tetap datang. Amin, Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, Pak, kalau Yesus yang suruh kita ke seberang, kenapa ada masalah? Kenapa Yesus tidak halangi tofan itu supaya perjalanan mereka tenang? Kenapa Yesus tidak sejak semula singkirkan tofan itu supaya mereka bisa berlayar dengan enak, dengan nyaman, dengan tenang, tanpa ada gangguan? Kita selalu bertanya kepada Tuhan, kenapa tofan itu gak kau halau saja Tuhan? Kan mudah bagimu. Di dalam perjalanan murid-murid mengalami masalah. Kita berdoa pagi-pagi, mohon perlindungan kepada Tuhan. Di tengah jalan kita kecelakaan. Kenapa aku kecelakaan Tuhan? Bukankah aku sudah berdoa? Kenapa banku kempes Tuhan? Bukankah aku mau ke gereja? Kenapa bensinku habis Tuhan? Kenapa kau nggak menolong aku untuk sampai ke gereja? Ini mogok.
Kita selalu kenapa, semua kenapa, dan kenapa. Kita pertanyakan semua sama Tuhan. Apapun yang terjadi kita bilang kenapa sama Tuhan. Saudara mau pergi pelayanan ditilang polisi, lalu saudara bertanya sama Tuhan, kenapa nggak kau butakan mata polisi itu Tuhan? Semua kenapa? Saudara nggak bosan nanya kenapa? Tuhan aja bosan. Terus kenapa? Sedikit-sedikit kenapa? Kalau saudara sedikit-sedikit bertanya kenapa kepada Tuhan, artinya saudara nggak percaya sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kalau semua kita tanya kenapa, kita sedang nggak percaya kepada Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Kalau kita percaya, kita katakan kepada Tuhan, biar Kau yang ngatur semua Tuhan. Kalau saya balik ya, kalau Tuhan banyak bertanya kenapa sama saudara, saudara stres nggak? Coba dibalik dulu situasinya. Kali ini Tuhan yang banyak bertanya sama saudara kenapa? Kenapa hari ini kau nggak berdoa, kata Tuhan? Jawablah. Kenapa hari ini kau tidak baca Alkitab, kata Tuhan? Jawablah. Setiap langkah kita selalu Tuhan tanya kenapa. Kenapa hari ini kau makan ikan gembung? Aku maunya kau makan ikan asin. Kenapa kau tanya sama aku, kata Tuhan? Tuhan tanya lagi. Kenapa hari ini kau bangun jam 5? Aku maunya kau bangun jam 4. Tanya lagi kenapa. Sehari 2 hari mungkin saudara sabar menjawab Tuhan. Tapi kalau setiap hari Tuhan tanya sama kita, kita pasti tidak suka. Kita kan sering tuh, hampir tiap hari tanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Sampai Tuhan tutup telinga gitu. Malaikat bingung, bos kenapa tutup telinga bos? Katanya sama Tuhan Yesus. Gak kau lihat di bawah itu, katanya. Malaikat lihat ke bawah. Ada apa bos? Gak ada apa-apa. Lihat tuh cuma bibi silaban itu. Sikit-sikit nanya kenapa, sikit-sikit nanya kenapa. Stres ya gitu. Tuhan itu stres, banyak ditanya. Ini gak percaya nih jemaatku ini, umatku ini, bahwa aku pasti merancangkan yang baik dalam hidupnya. Terus bertanya, kenapa aku sakit Tuhan? Kenapa panenku gagal Tuhan? Bukankah aku ini hambamu yang baik? Kenapa Tuhan gak tolong aku hari ini? Ya, semua kenapa. Tahu saudara makhluk apa yang banyak tanya? Tahu gak saudara? Makhluk yang paling banyak bertanya di dunia ini makhluk apa? Bilang bersama dengan saya, anak kecil. 2, 3, iya. Pernah punya anak kecil semua kan? Dari pagi sampai malam gak habis pertanyaannya. Si Obel Kanil itu. Dari Dolok Sambul ke Silaban. Saya pernah minta tolong sama teman, antar dulu anakku, saya mau rapat. Dari pagi, dari Dolok Sambul ke Silaban, terus ditanyanya, semua yang dilihat ditanyanya. Sama saya pun begitu. Pak, tua itu kan punya mobil, kenapa nggak naik mobil, kok naik kereta? Saya mau jawab apa? Tanyalah sama tua itu, gitu. Kok arahnya ke sana Pak, nggak ke sana? Mana saya tahu? Mau apa tua itu ke sana? Itulah anak-anak. Katakan, itulah anak-anak. 2, 3, iya. Yang banyak tanya adalah anak ke. Silakan tersinggung saudara. Semua ditanya kenapa. Saudara percaya nggak sama Tuhan? Jadi kenapa saudara tanya-tanya keputusan Tuhan? Iya. Kenapa nggak pilihan kita itu jalani aja gitu loh? Kita ini kepo, mau tahu aja gitu. Percayakah saudara? 10 pertanyaan saudara, mungkin hanya 1 yang dijawab Tuhan, 9 enggak. Capek saudara nanya, enggak bakal dijawab. Tanyalah kenapa Pak? 2, 3, iya. Enggak serentak. 2,
2, 3 iya. Amsal 25 ayat 2. Ayo. Ini pribadi Tuhan kita ini Bapak Ibu. Aduh. 2, 3 iya. Kemuliaan Allah adalah sebuah kemuliaan bagi Tuhan kalau Dia bisa merahasiakan banyak hal kepada kita, saudara. Itulah kemuliaan Tuhan, itulah kehebatan Tuhan. Kalau ibu-ibu, engkau punya masakan yang terlezat di Tapanuli ini. Engkau jualan apa ya sering yang laris ini? Binadar yang terenak di Tapanuli ini. Orang ini datang ke tempat saudara, nggak semua pengen makan, semua pengen tahu resepnya bagaimana. Mereka cicipi, Anda limannya 5 kilo, cabenya 1/4, dicoba di rumahnya, nggak berhasil, beda rasanya. Saudara bangga nggak? Cuman aku yang tahu resepnya. Saudara bangga nggak? Mana mungkin saudara kasih tahu sama orang resepnya? Kebanggaan kita, kemampuan kita nggak bisa ditiru oleh orang lain. Kita sanggup merahasiakannya, itu kemuliaan kita. Itu arti dari kemuliaan Tuhan. Adalah kemuliaan bagi Tuhan kalau Dia bisa merahasiakan banyak hal kepada manusia. Sebaliknya, kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki segala sesuatu. Kalau ada orang yang tidak tahu, kita selidiki, kita jadi tahu. Bangga nggak kita? Oh, bangganya bukan main. Kalau kita bisa berhasil menyelidiki sesuatu yang orang belum tahu, makanya banyak peneliti-peneliti itu punya nama besar. Kenapa yang mereka lakukan? Menyelidiki sesuatu yang sudah tersimpan rahasia sekian tahun lamanya. Mereka berhasil menyingkapkan rahasianya. Itu menjadi kemuliaan bagi dia. Namanya termasyhur, namanya tersohor, dia terkenal di mana-mana. Mulia dia. Tapi kemuliaan bagi Tuhan adalah ketika Dia merahasiakan sesuatu kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya katakan ke sama sebelahnya, coba jangan banyak tanya, Eda. Bilang lagi sama dia, Tuhan suka rahasiakan sesuatu, bilang. Kita tanya, kenapa Tuhan? Kenapa aku begini? Kenapa orang tua aku begini? Kenapa anak-anakku begini? Tuhan gak jawab. Kalaupun Tuhan jawab karena dikasihan sama kita, udahlah, dari 9 ini 10 ini 1 lah aku kasih tahu. Saudara masih anak-anak atau sudah dewasa? Bodinya dewasa, Pak. Sifatnya macam anak-anak. Bertobat banyak tanya ya. Amin. Tuhan bilang kau masih kecil. Kujelaskan pun nanti kau nggak mengerti, kata Tuhan. Iya kan, terlihat dari kita banyak bertanya kan, terlihat kita seperti anak-anak. Mana mungkin Tuhan bisa membicarakan sebuah rahasia besar kepada anak-anak? Gak akan ngerti dia. Oleh sebab itu Tuhan tunggu sampai engkau dewasa, sampai engkau tidak bertanya kenapa. Tuhan sendiri yang akan datang beritahukan kepadamu rahasianya. Yang mengerti katakan amin. Taat saja, jalani saja. Ya, oleh karena ketaatan para murid, mereka menghadapi masalah yang besar. Ini bukan badai kecil. Taufan ini adalah hantaman angin yang sangat besar. Saya googling, saya lihat di Google berapakah kecepatan angin Taufan. Itu 120 km per jam lebih. Bisa bayangkan kecepatan kendaraan 120 km per jam? Kencang apa pelan itu? Siapa yang bisa bertahan menghadapi angin Taufan seperti itu? Jangankan berjalan melawan angin Taufan, berdiri saja kita nggak mampu. Itulah yang dilakukan, itulah yang dialami anak-anak Tuhan. Ketika dia mulai taat kepada Tuhan, maka Taufan mulai menghantam kehidupannya, Taufan mulai menghantam usahanya, Taufan mulai menghantam keluarganya. Jangankan berjalan ikut Tuhan, untuk berdiri saja, tetap bertahan saja, dia tidak mampu, saking besarnya badai itu.
Padahal aku taat. Aku alami semua ini karena aku taat. Di manakah Tuhan? Selalu bertanya, di manakah Tuhan? Itu yang dialami para murid, Bapak Ibu. Karena mereka menuruti perintah Tuhan, mereka kena masalah. Kalau begitu adanya mengikut Tuhan, apakah saudara masih mau mengikut Tuhan hari ini? Halo? Ada yang nggak ngerti bahasa Indonesia? Saya sedang bertanya loh. Pendeta bertanya, jemaat menjawab. Itu aturan mainnya itu. Kalau saudara nggak ikut aturan. Kalau ikut Tuhan banyak masalah. Kalau karena taat kepada Tuhan kita diterpa masalah. Saya mau bertanya kepada saudara, masihkah saudara mau ikut Tuhan sampai hari ini? Masalah loh. Masihkah saudara mau taat kepada Tuhan? Betul? Yang diam-diam aja kira-kira apa yang ada di hatinya? Di mana kau Tuhan? Tuhan ada di perahu itu. Dia tidur di situ. Coba buka Markus 4 tadi. Ayat berapa tadi? Ayat 36 ya, coba 36. 38 coba. Yesus ngapain Bapak Ibu? Tidur. Kita sering bertanya kepada Tuhan, di mana kau Tuhan? Tuhan bilang, aku di sini. Tuhan gak kemana-mana. Tuhan ada di perahu itu. Tuhan ada di keluargamu. Tuhan ada dalam hatimu. Tuhan ada dalam kehidupanmu. Dia gak kemana-mana Bapak Ibu. Kalau Tuhan ada di perahu, mengapa ada angin yang sangat besar yang menghantam perahu itu? Tidak bisakah Tuhan menghalau angin itu? Kita sering jadikan Tuhan itu sebagai jimat. Katakan jimat 2-3 iya. Tahu apa jimat? Anti gagal, anti sakit. Pokoknya jimat ya. Betulkah Tuhan adalah jimat bagi kita Bapak Ibu? Apakah Tuhan kita jadikan sebagai penangkal masalah? Apakah kita sering bawa Yesus dalam hidup kita supaya dia menjadi penangkal kegagalan? Ayo jujur dong. Jadi kenapa gagal? Saudara marah. Apakah kita bawa Yesus di dalam hati kita sebagai pelaris usaha kita? Kalau sepi dagangan kenapa marah sama Tuhan? Apakah dia sudah jadi jimat? Tuhan ada dalam hidup kita bukan untuk membawa kita bebas dari masalah. Tuhan ada dalam hidup kita untuk membawa kita keluar dari masalah. Yang mengerti katakan amin. Jadi Tuhan itu bukan jimat. Yuk bilang sebelahnya, Eda, Tuhan Yesus bukan jimat. Enak aja marah-marah sama Tuhan. Emang dia jimat? Nggak main jimat ini. Buanglah. Tuhan Yesus ada dalam perahu itu bukan untuk menghindarkan mereka dari angin tofan, tapi untuk membawa murid-murid keluar dari angin tofan itu. Amin. Karena ketaatan kita lah kita sering sekali dicobai. Karena ketaatanmu lah saudara
engkau sering sekali mengalami masalah. Saya punya ilustrasi sederhana seperti ini. Anak-anak kami, kenapa kau sekolah? Kenapa kalian sekolah? Itu melihat apa di bawahnya anak ini? Oh, kejedut ya. Bah, adanya selamat. Saya percaya salah satu jawabannya karena disuruh orang tua. Betul nggak? Kenapa kalian sekolah? Karena disuruh orang tua. Karena kalian taat sama orang tua, kalian menghadapi banyak pergumulan di sekolah. Kalian mengalami banyak kesulitan untuk pergi ke sekolah. Harus bangun cepat lah, harus kerjakan PR lah, malam-malam juga harus belajar lah. Gara-gara ketaatanmu kepada orang tuamu, engkau harus mengalami semua ini. Kalau kau pilih, kau tidak mau sekolah, kau tidak perlu mengalami kerepotan-kerepotan ini. Belum lagi kau menghadapi ujian di sekolah, repot lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua pernah sekolah, betul nggak? Atau bahasa Inggris mau? Kita semua pernah sekolah ya Bapak Ibu ya? Sulit nggak sekolah itu? Kenapa saudara tetap sekolah? Kenapa tetap melanjutkan sekolah meskipun tahu ada ujian demi ujian di sana? Pertama kan karena taat tadi kan. Yang kedua karena apa? Karena kita memikirkan masa depan kita. Betul nggak? Kenapa kita harus taat di tengah badai itu? Kenapa kita harus tekun mengikut Tuhan? Karena kita sedang memikirkan masa depan kita di tangan Tuhan. Amin. Kalau di sekolah aja kita mau bertekun, kenapa dalam sekolah kehidupan kita nggak mau bertekun? Kenapa kita mudah menyerah dalam sekolah kehidupan ini? Apakah karena sekolah dalam dunia pendidikan ada ijazah, sedangkan dalam sekolah kehidupan gak ada ijazah, lalu kita anggap kecil sekolah kehidupan ini? Sulit Pak, banyak pertandingan yang harus dihadapi, sulit ikut Tuhan, banyak tantangan, sulit taat sama firman Tuhan, banyak problema Pak. Udahlah aku putus sekolah aja. Iya putus sekolah. Putus sekolah kehidupan, gak mau lagi melanjutkan sekolah itu. Kalau orang putus sekolah, masa depan kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Suram. Coba tanya sebelahnya, mau masa depan suram atau masa depan indah? Bilang sebelahnya ya, salam dia ya, selesaikan sekolahmu ya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu bukan bertahan, bukan bertahan dalam kemenangan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menemani hidupku. Amin. Sekolah kehidupan itu penting apa enggak Bapak Ibu? Penting. Ada ujiannya juga. Jadi Bapak Ibu jangan sering cabut. Ada ujian cabut. Harus tekun di situ. Hadapi ujian itu, masalah nilai belakangan.
belajar nggak? Belajar. Jangan mental nyontek. Dapat di situnya itu. Nggak ada. Murid yang benar itu pasti belajar dulu menghadapi ujian. Kenapa banyak umat Tuhan bingung menghadapi ujian dalam kehidupannya? Waktu khotbah tidur. Nggak dapat materi gitu. Coba yang serius itu waktu khotbah. Oh, ini kayaknya jawabannya A. Tahu caranya menghadapi ujian itu. Ujian keuangan, bagaimana ya cara mengatasinya, cara menjawabnya? Oh, dengan cara memberi. Pak Pendeta pernah ini memberikan jawabannya. Tahu dia apa yang dilakukannya. Kenapa kita bingung menghadapi ujian di luar sana? Gak pernah baca Alkitab. Padahal di Alkitab lah sumber jawaban untuk menghadapi semua masalah kehidupan. Saudara, jadikan Alkitab sebagai barang rongsokan. Padahal kunci jawaban ada di situ semua. Mau baca Alkitab supaya saudara lulus loh. Apalagi ujiannya sulit. Kalau nggak baca buku ya gimana mau menjawab? Kalau saudara ingin dibawa ke level yang lebih tinggi, saudara harus lulus dalam setiap ujian. Jangan heran kalau kita melihat hidup kita 10 tahun yang lalu sama hidup kita yang hari ini sama, nggak ada beda. Kenapa bisa begitu, Pak? Engkau nggak pernah lulus. Bagaimana kau bisa dibawa naik? Engkau tidak pernah lulus di sini. Halo, amin. Masalahmu itu saja, pergumulanmu itu saja. Dari kecil engkau diajarkan 1 tambah 1 2, tapi karena engkau nggak mau belajar, terus kau tulis 11. 1 tambah 1 11. Tahun ini 11, tahun depan 11, nggak lulus. Saudara mau dibawa naik apa enggak? Apa aturan mainnya? Pendeta tanya, jemaat jawab. Saudara mau dibawa naik enggak? Coba siapa yang mau dibawa naik oleh Tuhan, angkat tangannya. Yuk, salah yuk sebelahnya yuk. Ayo kita lewati ujian ya, bilang. Ada orang yang gak ujian bisa naik kelas? Hah? Ada. Orang gak sekolah bisa dapat ijazah, ada apa enggak? Ada. Dari mana itu dapatnya? Sogok kan? Betul enggak? Tuhan bisa disogok enggak? Masalahnya nggak bisa. Kita mau naik level, mau naik kelas, mau naik tingkat, tapi nggak mau ujian. Asal mau ujian, sakitlah, permisilah, pilek, flu. Ya udah di situ terus. Saudara dikasih ujian kecewa. Padahal maksudnya supaya itu jalannya Tuhan membawa engkau naik. Amin. Makanya jangan banyak tanya sama Tuhan. Pekerjaan waktu ujian engkau menjawab pertanyaan, bukan bertanya. Amin. Waktu belajar engkau bertanya. Waktu ujian tutup mulut. Waktu ujian apa? Inilah, lupa aturan mainnya. Waktu ujian apa? Jangan berisik, jangan ngeluh, jangan komplain, jangan bersungut-sungut. Lagi ujian. Amin. Ayo berubah kita, Bapak Ibu. Ini kita setiap ada ujian. Apa salah dan dosaku Tuhan? Bukan ujian lah ujian. Pernah kalian tanya sama guru, pasti kasih soal ujian, kalian tanya, apa dosaku Bu? Gitu. Gak ada. Ya memang waktunya ujian. Jangan beris. Yang mengerti katakan amin. Tuhan gak bisa disokok, amin. Tiba-tiba kau naik kehidupanmu tanpa ujian, pret itu semua.
Gak ada iman seperti itu. Itu pengajaran yang sesat. Ada itu teologi kemakmuran. Gak usah kerja, gak usah melakukan usaha apapun. Burung pipit saja dipelihara Tuhan, bunga bakung saja dihiasi, Tuhan akan berkati kau. Meskipun kau tidur di tempat tidurmu, kau diberkati Tuhan. Pret, gak ada itu. Makanya hati-hati mengikuti pengajaran-pengajaran hari-hari ini. Sepertinya benar tapi salah. Amin. Kalau ujian jangan banyak tanya. Jangan tanya-tanya sebelah, itu nyontek namanya. Murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa? Tuhan, tidak kau lihat masalahku saat ini? Ini runyam Tuhan. Aku gak pernah menghadapi masalah seberat ini sebelumnya. Di manakah Engkau Tuhan? Ayat 39 sampai 40 kita baca sama-sama. 2, 3, iya. Ia pun bangun. Lalu ia berkata kepada mereka, orang yang banyak bertanya seperti Petrus ini, tidakkah kau peduli kita binasa? Tuhan mengatakan ini orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kita sering ngomel kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Itu tanda, itu adalah bukti kita gak percaya kepada Tuhan. Mengapa kamu begitu takut dengan masalah ini? Sebutkan masalahmu apa saja di hadapan Tuhan hari ini. Tuhan katakan perkataan yang sama. Kenapa kau begitu takut dengan masalahmu itu? Apakah kamu tidak percaya, kata Tuhan? Dalam kisah ini, murid-murid lulus enggak Bapak Ibu? Hah? Enggak lulus. Karena mereka takut, tidak percaya kepada Tuhan. Badai ditenangkan oleh Tuhan. Diamlah, kata Tuhan, dan badai pun tenang. Artinya apa? Ujian dibatalkan. Kertas soal diambil kembali oleh guru. Lulus nggak kalau ujian dibatalkan? Tahu nggak saudara, dalam cerita berikutnya mereka menghadapi masalah yang sama loh. Mereka kena angin sakal lagi. Masalah kita akan terus-terus seperti itu saja. Kunci F ya. Badai ditenangkan oleh Tuhan. Artinya mereka gagal mengikuti, melewati ujian itu. Inilah yang terjadi kepada orang-orang yang bermental pengeluh. Tidak lulus ujian. Dan pada akhirnya tidak membawa mereka naik. Padahal doanya selalu, Tuhan akan membawaku naik, bukan turun menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Apakah Tuhan angkat begitu saja? Tidak. Ada anak tangga aja Bapak Ibu yang harus kau lewati. Ketakutan Petrus dan murid-murid yang lain adalah sebagai bukti ketidakpercayaannya kepada Yesus. Kalau seandainya Petrus dan kawan-kawan percaya kepada Yesus, bahwa orang yang ada bersama dengan kita ini luar biasa dahsyatnya, luar biasa kekuatannya, luar biasa kuasanya, di dalam hatinya dia pasti berkata begini, ada Yesus di sini, aku harus tenang. Sekalipun Yesus tidur, aku percaya ngoroknya aja bisa menenangkan badai. Saudara nggak percaya betapa berkuasanya Tuhan ya? Kalau kita percaya ngoroknya Yesus saja bisa menenangkan badai, kita akan elus-elus Tuhan Yesus. Bobo ya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya Yesus Tuhan.
hebatnya Yesus sampai mereka terheran-heran di ayat 41 Markus 4 tadi. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Terlambat mereka tahu. Seandainya mereka tahu ini sebelum angin topan datang, saya percaya mereka akan tenang. Mereka pasti bisa menghadapi. Saya percaya topan tidak berani menenggelamkan Yesus. Coba bayangkan saudara, sehebat-hebatnya badai masalah apapun yang terjadi di hadapan kita, saya percaya topan tidak akan berani menenggelamkan Yesus yang ada di perahu itu. Karena topan tahu siapa pribadi itu, sehingga mereka pun taat kepada Yesus. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya sehebat apapun keadaan kita, masalah kita hari ini, saudara tidak akan ditenggelamkan oleh masalah, karena ada Yesus dalam diri. Lagu itu mengatakan, aku masih punya Tuhan, aku tidak akan tenggelam. Yang ada di dalam diriku ini sangat berkuasa menghadapi badai ini. Aku gak berjalan sendiri. Sekalipun Yesus sepertinya tidur, aku percaya topan ini tak akan berani mengganggu Yesus. Siapa yang berani sama Yesus? Sehingga topan dan danau pun taat kepadanya. Mereka tidak tahu, murid-murid tidak tahu bahwa kedatangan topan bukan untuk menenggelamkan mereka. Sekalipun air sudah mulai masuk ke perahu mereka, tapi saya percaya karena topan mengenal Yesus secara pribadi, topan itu datang ke perahu mereka hanya untuk menggoyang-goyang perahu itu supaya Yesus bisa tidur dengan nyenyak. Yang macamnya tidak percaya katakan amin. Loh, gak ada amin. Amin. Topan itu hanya meninabubukan Yesusnya. Dia takut sama Yesus. Jangan sampai Yesus bangun. Ini masalah saudara belum apa-apa. Buktinya saudara masih bisa berdiri hari ini. Belum topan berarti. Iya, belum topan itu. Kalau yang namanya topan, saudara angkat tangan. Ampun Tuhan, ampun. Kali ini Kau yang menyelesaikan Tuhan. Selama ini aku coba menyelesaikan masalahku sendiri. Ternyata aku tahu aku sering gagal. Mari saya ajak kembali saudara, coba cek kehidupan kita. Apakah kehidupan kita hari ini sudah lebih baik dari tahun lalu, dari tahun sebelumnya, dari tahun sebelumnya? Kalau saudara dapati kehidupanmu masih sama, bahkan lebih turun lagi, jangan-jangan saudara sering ketinggalan kelas, tinggal kelas, saudara sering gagal dalam ujian. Mari kita tanamkan dalam hati kita hari ini, kali ini aku harus menang atas ujian ini. Yang mau katakan amin. Amin. Kalau kita baca Sadrak, Mesak dan Abednego bersama Daniel, Daniel itu orang taat sama Tuhan loh. Sudah jelas ada undang-undang yang melarang setiap orang beribadah kepada Allahnya. Tapi karena ketaatan Daniel, dia berdoa 3 kali sehari menghadap Yerusalem. Dia buka jendela, dia bukan sembunyi-sembunyi berdoa. Dia berlutut berdoa kepada Tuhan 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya. Karena ketaatannya ini dia harus ditangkap dan masuk penjara, bukan masuk penjara, dia harus dimasukkan ke lubang singa. Dia harus dimasukkan ke gua singa. Gara-gara ketaatan kita, kita sering menghadapi masalah. Dan jangan heran dengan hal itu, saudaraku. Apakah sulit bagi Daniel meminta, Tuhan, biarlah kau buat semua singa itu berubah menjadi kucing? Bisa Daniel sebagai orang yang beriman berdoa seperti itu? Biarlah mereka menjadi singa-singa yang sudah bertobat, Tuhan, yang tidak lagi memakan daging tetapi memakan daunan. Itu mental-mental saudara udah kebaca dari sini. Itu pasti doa kita begitu itu. Kalau aku masuk, Tuhan, buatlah singa itu menjadi kekenyangan. Pokoknya itulah doa kita semua. Daniel gak ada berdoa begitu. Dia tahu karena Tuhan izinkan dia harus masuk, ya dia masuk.
anak-anak kami, kalau sudah waktunya ujian, kalian bisa tangking nggak ujian itu biar gagal ujian? Dalam nama Yesus, ujian ini gagal tahun ini. Gak ada, kalian pasti ujian. Kita tangking masalah dalam nama Yesus, sampai urat leher kita nampak. Dalam nama Yesus, kita pakai nama Yesus seperti jampi-jampi. Iya Pak ya. Kita tangking. Kalau udah waktunya ujian, ya ujian. Yang mengerti katakan amin. Daniel masuk. Dia nggak tahu apa yang terjadi di gua singa. Kita tahunya kan karena membaca. Waktu dia masuk ke gua singa itu, Daniel nggak tahu apa-apa. Udahlah, mungkin ya inilah Tuhan, hidupku yang terakhir. Mungkin itu pikiran Daniel. Sadrak, Mesak, dan Abednego ini orang-orang taat sama Tuhan nggak? Banget taat. Tapi karena ketaatan mereka ditangkap dan dicampakkan ke dalam api. Apinya dipanaskan 7 kali lipat. Masalah yang besar 7 kali lipat ini masalah angin topan. Gak ada yang sanggup berdiri di api itu. Bahkan orang yang menghantarkan mereka ke api udah mati duluan sebelum sampai ke api. Karena ketaatan mereka harus mengalami penderitaan. Apakah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego gak bisa berdoa kira-kira Bapak Ibu? Dalam nama Yesus, datanglah awan hujan sebanyak-banyaknya, datanglah hujan biar mati api itu. Gak ada. Kalau udah waktunya ujian, masuk. Sekalipun kita tengking-tengking, kalau Tuhan katakan ini waktumu untuk dimurnikan, masuk Bapak Ibu. Gak usah pakai nama Yesus. Karena itu nama bukan jampi-jampi. Kita nggak bisa membatalkan ujian yang datangnya dari Tuhan. Amin. Dan bukan hanya mereka, Yesus juga karena ketaatannya, dia harus mati di dalam penderitaan. Jadi gak ada yang mudah Bapak Ibu. Gak ada yang mudah. Kita semua harus diuji supaya nyata benarlah kita orang-orang beriman. Ada orang yang menilai dirinya adalah orang beriman, tapi dia tidak betul-betul tahu bahwa dia orang beriman atau tidak sebelum imannya itu diuji. Bagaimana kita tahu bahwa kita sungguh orang beriman? Apakah kita tahan uji? Itu artinya kita orang beriman. Tapi kalau kita tidak tahan uji, kita undur dari Tuhan, kita bukan orang beriman. Dan tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan tanpa iman. Amin saudara. Paulus tahu. Sehingga dalam Roma 8 ayat 18 dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin saudara. Kalau saudara dinyatakan lulus, engkau naik kelas, kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadamu tidak sebanding dengan penderitaanmu kemarin. Maka saudara nggak mengerti karena saudara jarang lulus. Coba engkau lulus, kau nikmati kemuliaan yang diberikan Tuhan itu, kau lupa dengan penderitaanmu Bapak Ibu. Sampai di sini mengerti, katakan amin. Murid-murid kembali menghadapi masalah yang sama. Pada hari berikutnya mereka menyeberang karena disuruh Tuhan menyeberang. Kali ini Yesus nggak ikut dalam perahu. Yesus katakan, berangkatlah kamu duluan menyeberang. Yesus tinggal untuk berdoa. Tetapi di tengah perjalanan mereka dihantam angin sakal. Ini levelnya, maaf Bapak Ibu ya, di bawah angin topan. Angin sakal itu tidak sehebat angin topan, tidak sekencang angin topan, tidak sedahsyat angin topan. Lalu apa yang terjadi ketika mereka menghadapi tes yang lebih rendah levelnya? Mereka kalah juga. Mereka takut setakut-takutnya. Mereka berkata, matilah aku, matilah kita, binasalah kita. Tapi Yesus tahu mereka menghadapi ujian di sana. Yesus datang menghampiri mereka. Kali ini
Yesus biarkan angin sakal itu terus berhembus. Yesus katakan, jangan takut, aku ini. Mungkin kalau kita mendengar perkataan itu, bagaimana nggak takut Tuhan? Ini gelombang nggak berhenti-berhenti, kapal kami mau tenggelam. Ini keluarga kami mau tenggelam, usaha kami mau tenggelam. Bagaimana nggak takut Tuhan? Kalau yang kemarin Tuhan batalkan ujiannya, kali ini Tuhan memberi semangat kepada mereka. Ayo, engkau harus lulus melewati ujian ini. Amin Bapak Ibu. Nggak ada lagi tuh cerita mereka menghadapi angin, nggak ada lagi tuh. Hari ini Tuhan yang memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan, karena kita tahu topan aja tunduk kepada Tuhan, danau saja tunduk kepada Tuhan. Apalagi masalah-masalah kita. Bagaimana Pak caranya supaya kita kuat melewati masalah hari ini? Saya akan bukakan firman Tuhan yang terakhir yang kita bahas semalam di doa puasa, Habakuk 3 ayat 17. Saudara semangat, ini terakhir. Terakhir, janji. Yuk kita baca 17 yuk. 2, 3, iya. Sekalipun ini sah ya, bangkrut ya. Sah nggak nih? Bangkrut ya. Nggak punya apa-apa lagi nih, habis. Pohon ara tidak berbunga, mereka berharap dari pohon ara. Mereka punya kebun pohon anggur pun tidak berbuah. Mereka berharap, oh masih ada zaitun. Tanam kol nggak berbuah, oh masih ada cabai. Dilirik cabai keriting, agak ya. Dilihat apa lagi? Tomat, merah-merah, harga tak ada. Ini zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan untuk dimakan aja nggak ada, apalagi untuk dijual. Oh, ini saudara punya ternak, kambing domba terhalau dari kurungan. Saudara punya kambing domba, saudara kurung, hilang. Katakan hilang, 2, 3 iya. Hilang. Ini bukan lagi pepatahnya udah jatuh ketimpa tangga lagi. Ini udah jatuh ketimpa apa ini? Gak tahu, ini parah kali ini. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Jangankan lembu sapi, ayam pun gak ada. Malang ya. Ini doa Habakuk. Inilah Nabi Israel. Saudara, ini gambaran dari Israel. Israel mengalami ini. Israel adalah bangsa pilihan Allah yang sangat dikasihi oleh Allah. Arti Israel salah satunya adalah pangeran Allah. Dan ada terjemahan lain juga berkata kekasihnya Allah. Mereka pun menghadapi masalah. Amin. Bukankah kita adalah Israel secara rohani? Mungkin hari ini kita mengalami hal ini. Apa kata Habakuk di dalam doanya? Ayat 18. 2, 3 iya. Namun beria-ria dalam Allah. Masih mampukah saudara beria-ria hari ini? Masih sanggupkah kita mengucap syukur? Kalau nggak sanggup lagi, saudara, saya minta saudara mengucap syukurlah. Kenapa? Ayat 19 terakhir. 2, 3 iya. Tuhanku itu kekuatanku, kata Habakuk. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Kenapa nggak kaki gorila, Pak? Gitu ya. Yang lebih besar. Ya, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, rusa adalah hewan yang ramping, yang bisa memanjat bukit-bukit dengan kekuatan kaki yang ramping itu. Mungkin kekuatan kita ramping, kekuatan kita nggak seberapa. Kita mungkin kecil dibandingkan makhluk yang lain,
kita mampu berjejak di atas bukit yang sedang kita daki? Bukankah mendaki bukit-bukit itulah perjuangan yang keras, membutuhkan pekerja keras? Tapi oleh kekuatan Tuhan, saudara dan saya akan dimampukan untuk sampai ke atas bukit itu. Engkau mengalami kemuliaan Tuhan di sana. Karena di ayat 18, Habakuk beria-ria, bersukacita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi. Karena di awal saya katakan tadi, ketika kita mengucap syukur kepada